kembali di channel RT Science Edu. Oke, kali ini kita akan membahas soal KSN IPA tingkat SMP. Ya, langsung saja kita mulai. Oke, soal nomor 1. Pada organ ini, protein dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi di titik-titik ya. Lambung, usus halus, usus kasar, di rongga mulut. Nah, kira-kira yang mencerna protein itu di mana ya? Jadi adalah di lambung ya. Jadi protein itu ketika kita makan di mulut itu belum dicerna. Mulut masuk kerongkongan, baru di lambung protein dicerna ya. Protein dicerna di lambung oleh pepsin. Setelah di lambung nanti dilanjut lagi ya, dicerna lagi di protein oleh pepsin yang menjadi pepton. Nanti pepton dicerna lagi di usus halus, baru menjadi asam amino yang diserap oleh tubuh kita ya. Nah, terus di sini ada mekanik. Secara mekanik, karena mekanik itu proses menghancurkan ya. Jadi lambung itu selain ada kimiawi tadi enzim pepsin, juga proses mekanik, proses menghancurkan makanan ya. Tuh, jadi kalau lambung itu untuk protein. Kalau di mulut juga ada ya. Di mulut itu ada pencernaan mekanik maupun kimiawi. Tapi kalau di mulut untuk karbohidrat ya. Untuk karbohidrat atau amilum itu pencernaan mekanik maupun kimiawi di mulut. Oke, lanjut nomor 2. Lebah dapat kembali ke sarangnya dengan menggunakan cara navigasi titik-titik. A. Medan magnet, B. Navigasi bintang, C. Navigasi kimiawi, D. Navigasi matahari. Nah, ini ya. Jadi lebah itu memanfaatkan cahaya matahari ya. Jadi posisi matahari itu yang dimanfaatkan oleh lebah untuk navigasi. Navigasi itu untuk arah terbang si lebah itu ya. Jadi memanfaatkan posisi cahaya matahari ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Cahaya memantulkan objek, kemudian melalui bagian-bagian mata. Pada mata normal, bayangan objek difokuskan tepat di bagian titik-titik, sedangkan pada mata minus, bayangan objek difokuskan jauh di depannya. Salah satu penyebabnya adalah bagian titik-titik terlalu cembung. Oke, di sini kita lihat dulu ya. Jawabannya I dan K. Oke, pembahasannya kita lihat. Di sini yang ditanyakan adalah yang pertama, pada mata normal bayangan difokuskan. Nah, siapa yang tugas memfokuskan bayangan? Ya, tugas dari bagian mata yang memfokuskan bayangan yaitu adalah lensa mata ya, memfokuskan bayangan. Ibaratnya kalau kita main kamera itu ya, kalau nggak fokus itu ngeblur ya. Itu tugasnya adalah dari kamera sih, handphonenya itu kan. Nah, itu jadi di kita ada lensa, di dalam kamera kan ada lensa, di mata kita juga ada lensa ya. Jadi lensa itu yang nomor 1 ini ya, yang cembung ini ya, yang ini. Nah, ini lensa mata, itu tugasnya memfokuskan cahaya. Terus itu ya. Terus sedangkan pada mata minus lah, mata minus atau apa itu, kelainan namanya miopi ya, miopi. Bayangan objek difokuskan jauh di depannya. Jadi kalau mata minus itu bayangannya jatuhnya nih sebelum retina di sini ya, jauh di depannya. Jadi kalau mata normal nanti bayangan tepat jatuh di retina, tapi kalau mata minus itu jatuhnya sebelum retina. Nah, itu karena apa? Ada bagian yang terlalu cembung. Ya, bagian terlalu cembung itu adalah bagian yang K ini, apa ini? Di bagian kornea ya. Korneanya terlalu cembung, itu jadi menyebabkan bayangannya jatuhnya tidak tepat di retina. Itu ya. Jadi itu mata minus dan dapat diatasi dengan apa itu? Kalau orang bilang itu kan min ya, min berapa? Min 1, min setengah. Min itu dari kata negatif. Berarti nanti kalau mata miopi itu harus dibantu oleh lensa negatif ya. Lensa negatif itu lensa cekung. Itu ya. Jadi itu untuk mata yang minus atau miopi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4.
Pada kucing, bagian sistem pernapasan yang mengalirkan udara ke paru-paru adalah, nah ini kita lihat kucing. Kucing itu, nah jawabannya trakea, laring, faring. Oke, kita ke sini dulu. Kucing itu ya. Kucing itu apa? Mamalia, apa aves, apa reptil, apa Pisces ikan. Kucing adalah mamalia ya. Nah, mamalia itu ibaratnya sama dengan juga kita manusia. Manusia juga masuk ke dalam kelas mamalia. Jadi bisa kita ibaratkan sesuai diri kita saja manusia. Ya. Dari sistem pernafasan yang mengalirkan udara ke paru-paru itu lewat mana saja. Ya, jadi lewat, kan kalau kita sistem pernafasan kita dari hidung, ya. Dan ada faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, baru sampai ke paru-paru ya. Itu jadi cuma ini nggak ditulis sampai faring saja. Terus kalau yang B itu salahnya ini, diafragma itu tidak untuk saluran, tapi ini hanya untuk mekanisme pernafasan perut ya, diafragma. Itu juga sama, diafragma. Terus yang D salahnya itu ada jantung ya. Jantung itu tidak berkaitan dengan sistem pernafasan karena ini jantung untuk sistem peredaran darah ya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu gambar, bagian pada gambar yang dibuat oleh sel syahwan adalah, ini gambar apa? Ini adalah gambar neuron atau sel saraf. Ya, sel saraf atau neuron. Jadi yang pada gambar D yang dibuat oleh sel syahwan ini yang D ini ya. Jadi sel syahwan itu di dalamnya ini, nah titiknya ini. Nah, yang di luarnya sel syahwan itu ada selubung mielin. Ya. Kalau dari A itu adalah apa? Dendrit ya. Dendrit menerima rangsang atau impuls dari alat indera atau reseptor, nanti diteruskan ke badan sel yang B ini. Badan sel terus meneruskan sampai ke akson. Akson ini ya. Nah, ini mulai akson. Terus nah ini ada nodus Ranvier ya, di antara selubung mielin ada nodus Ranvier. Kalau yang C ini adalah nukleus atau inti sel. Oke, jadi jawabannya yang D ya, selubung mielin. Selanjutnya nomor 6. Komponen pembangun sistem rangka sapi adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan sistem rangka. Nah, itu jadi kalau sistem rangka yaitu seluruh tulang dalam tubuh. Rangka sapi, ingat-ingat, sapi itu kayak kita juga sama kan, mamalia. Jadi kita bisa melihat diri kita ya. Mamalia sama sistem rangkanya tulang ya. Tuh, jadi yang A ya, seluruh tulang dalam tubuh. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Hambatan fisik pada manusia yang membentuk bagian dari sistem kekebalan adalah titik-titik. A. Kulit dan membran mukus. B. Kulit dan membran mukosa. C. Tulang dan membran mukosa. D. Kulit, suhu tubuh, dan membran mukosa. Oke, ini adalah sistem pertahanan tubuh kita yang paling luar ya, atau fisik adalah apa ini? Ini kulit ya, yang pertama itu kulit, karena paling luar itu kulit, dan membran mukosa ya. Membran mukosa itu biasanya di daerah misalkan tenggorokan kita ya, bagian dalam itu. Jadi kalau tenggorokan kita kayak batuk ya, berlendir, itu sebenarnya membran mukosa mengeluarkan sebuah mukus lah itu ya. Jadi mukus itu yang keluar dari mukosanya. Nah, biasanya bentuknya ya kayak lendir itu ya. Jadi untuk menghalangi agar bakteri atau virus tidak masuk ke dalam, ditahan dulu di daerah tenggorokan itu. Jadi di membran mukosa bisa untuk pertahanan sistem kekebalan tubuh kita ya. Kulit juga sama, jadi kulit dulu paling luar ya, itu bisa. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Pada kata, perbedaan antara zigot dengan sel telur adalah. Oke ya, di sini ada sel telur. Sel telur itu yang haploid ya, jadi separuh. Jadi kalau di makhluk hidup itu nanti kan, kalau yang jantan mengeluarkan sperma, kalau yang betina mengeluarkan sel telur ya. Nah, untuk menjadi zigot itu berarti ibaratnya zigot itu diploid atau 2N ya. 2N itu berarti kan hasil dari urunan N dan N
ya. Jadi di sini zigot memiliki lebih banyak kromosom ya, karena kalau sel telur itu N, kalau zigot itu 2N ya. Jadi kalau sel telur dengan sperma ya sama ya, sama-sama N, sama-sama haploid. Tapi kalau dibandingkan dengan zigot itu kan perpaduan antara sel telur dan sperma ya. Jadi ketika sperma temu sel telur akan membentuk zigot. Makanya di sini kalau dibandingkan zigot dengan sel telur itu lebih banyak kromosomnya zigot. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 9, berdasarkan data pada tahun 2007, di Indonesia kasus tuberkulosis atau TB mengalami peningkatan. Salah satu penyebab utama peningkatan kasus ini adalah A. Kemacetan lalu lintas, B. Peningkatan polusi udara, C. Penurunan kualitas hidup masyarakat, dan D. Pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata. Oke, penyakit tuberkulosis atau biasanya yang disebut dengan TBC itu ya, karena apa? Bakteri ya. Bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis itu berkembang sangat baik bakteri pada daerah atau suasana yang lembab ya, kurang bersih. Jadi di sini lebih ke penurunan kualitas hidup masyarakatnya ya, yang kurang mencintai kebersihan dan gaya hidupnya yang menurun kualitas hidupnya itu. Jadi jawabannya yang C ya, penurunan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya soal nomor 10. Pankreas memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Bagian eksokrin terdapat di bagian titik-titik dan melepaskan titik-titik. Oke ya, di sini di pankreas itu ada dua kelenjar. Endokrin itu untuk hormon ya, untuk mengeluarkan hormon, sedangkan eksokrin untuk mengeluarkan enzim. Hormon itu apa? Hormon itu biasanya contohnya kayak hormon adrenalin itu ya. Kalau di enzim ada enzim amilum itu ya. Pepton itu untuk pencernaan. Nah, di mana lah ini? Kalau di kelenjar endokrin, ya, bagian eksokrin terdapat di bagian lah ini. Bagian eksokrin ya, untuk kelenjar eksokrin terdapat pada bagian asiner pankreas ya. Nanti yang ini akan mengeluarkan enzim. Titik-titik melepaskan enzim pencernaan melalui saluran ekskretori ya. Jadi ada di asiner pankreas melepaskannya enzim ya, enzim pencernaan. Kalau di endokrin, hormon nanti di pulau Langerhans ya. Nah, ini tadi nanti melalui pembuluh darah itu kalau yang hormon ya. Tapi di sini kan yang eksokrin, jadi yang enzim ya, enzim pencernaan. Ya, nomor selanjutnya 11. Pada hewan berikut, darah yang kaya akan oksigen mengalir langsung ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu kembali ke jantung. Nah, jawabannya apa di sini adalah ikan pari ya. Jadi pada hewan Pisces atau ikan itu peredaran darahnya jantung itu masih hanya dua ruang. Jadi sirkulasi ini ya, oksigen langsung mengalir ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu kembali ke jantung ya. Jadi peredaran tunggal. Kalau mulai dari komodo reptil, paus mamalia ya, katak amfibi itu sudah beda lagi ya. Jadi ini jawabannya adalah ikan pari. 12. Perhatikan daftar di bawah ini. Data yang termasuk kelompok senyawa. Senyawa itu berarti bisa senyawa unsur atau senyawa molekul ya. Kalau senyawa unsur berarti gabungan dari atom sejenis. Kalau senyawa molekul gabungan dari atom beda jenis. Di sini yang termasuk senyawa adalah nomor 4, 6, 8, 10 ya. NaCl ya, gabungan dari Na dan Cl. Nomor 6 terus natrium hidroksida. Ini kalau di rumus kimianya Na ya, NaOH ya, natrium hidroksida. Nomor 8 MgCl2, itu juga dari gabungan dari Mg dan Cl. Nomor 10 NH4OH, itu juga gabungan ya.
Nah ini kalau yang ini adalah atom ya, atom Fe. Kalau di perak juga ya sama. Nah ini kalau ada air gula itu campurannya, air gula, sirup itu campuran. Kalau timbel juga sama ya, atom ya, Pp. Ini lanjut 13. Daun Rio discolor direndam dalam suatu larutan. Setelah beberapa waktu, daun tersebut disayat dan diamati menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Ini sebelum rendaman, ini setelah rendaman ya. Jadi selnya lebat, terkikis dari dinding sel. Berdasarkan hasil observasi di atas, maka sifat larutan untuk perendaman Rio discolor adalah air rendamannya itu lebih pekat dibandingkan larutan dalam sel. Sehingga apa? Kalau lebih pekat, nanti larutan dalam selnya itu akan keluar, ketarik yang lebih pekat ya. Nah itu, jadi ini ketarik, tarik semua ya, yang tadinya nempel di dinding sel, akhirnya dia selnya plasmolisis ya, mengkerut itu ya. Jadi lebih pekat karena yang di luar itu lebih pekat daripada larutan di dalam sel. Kalau misalkan soalnya diganti ya, larutannya itu lebih encer daripada di dalam sel, berarti istilahnya yang di dalam sel itu lebih pekat dari yang di luar. Nanti yang di luar akan masuk, airnya akan masuk semua, sehingga nanti sel tumbuhannya akan mengembung ya, atau turgid itu kayak gitu. Jadi kalau osmosis itu rumusnya apa? OSEP ya. OSEP itu, osmosis itu dari encer ke pekat. Pokoknya airnya mengalirnya dari encer ke pekat gitu ya. Oke. 14. Perhatikan data di bawah ini. Gas yang termasuk kelompok gas penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah, oke, ini efek rumah kaca atau pemanasan global. Itu disebabkan karena uap air lah, ini bener ya. Jadi uap air itu bisa menahan radiasi panas bumi kita ya. Jadi kalau misalkan mendung itu cenderung suasananya panas karena ketahan oleh uap air itu. Awan yang di atas itu menahan radiasi panas bisa ya. 3. CO2 juga jelas ya, CO2 itu bisa menahan radiasi panas juga. 5. SO2 bisa, dan 7. CH4 metana gas ya. Jadi ini adalah termasuk gas penyebab terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global atau global warming. Oke, nomor 15. Jumlah rantai makanan yang terjadi berdasarkan gambar di samping adalah 6 ya. Jadi ini urutannya 1, 2 ya, 3, 4 ya, 5, terus ini 6 ya. Jadi ada 6 rantai makanan. Oke ya, untuk pembahasan KSN IPA SMP sampai di sini dulu, di nomor 15 dulu. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Sekian dulu, semoga sukses selalu.